Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, walaupun dalam keadaan daring, walaupun dalam keadaan online, kita masih harus terus belajar. Belajar tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dimanapun dan kapanpun kita masih bisa belajar. Kita mulai. Good morning children. Jawabannya good morning sir. Kalau ada pertanyaan, good morning children, good morning sir. Terus, how are you today? Jawabannya, kalau ada pertanyaan, how are you today? Jawabannya, alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar, yes. Oke, satu kali lagi. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar, yes. Oke, harus semangat belajar online walaupun dalam keadaan online, keadaan di rumah, kita harus tetap semangat dalam belajar. Let's open our study in this morning, in this day. Be reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Dipersiapkan buku paket fikih, pensil, dan buku tulisnya. Kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang khitan. Silahkan dibuka buku paket fikih bab khitan. Ayo kita mulai belajar. Pak Wildan ganti dulu. Alhamdulillah, Pak Wildan sudah berubah. Silahkan perhatikan layar HP kalian. Pak Wildan akan menjelaskan tentang bab khitan. Apa itu khitan? Khitan biasanya di Indonesia sering digunakan dengan istilah sunat atau sunatan. Itulah khitan. Khitan dari bahasa Arab, yaitu khotana, yang artinya memotong. Khitan artinya memotong. Maksudnya apa? Khitan menurut istilah adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Jadi yang dipotong itu kulit kemaluan bagian ujung. Kulit tersebut dinamakan kulfah atau kulub. Itu loh. Jadi khitan itu memotong ujung kulit kemaluan, bukan lehernya yang dipotong. Oke, kita lanjutkan lagi. Slide selanjutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Islam adalah agama yang cinta kebersihan. Bukan hanya kebersihan, tapi juga kesucian. Sehingga dalam syariat Islam, dalam aturan Islam, kita wajib belajar dan melaksanakan toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh yaitu bersuci, seperti mandi, wudhu, tayamum. Yang penting untuk membersihkan diri. Itu toharoh. Islam juga menyuruh umat Islam untuk melakukan khitan, karena khitan adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.
sucian. Untuk bersuci yaitu dengan berkhitan. Kita menuju set selanjutnya. Apa tujuannya khitan? Nah, ternyata tujuan khitan adalah agar ujung kemaluan suci dari najis. Najis apa? Najis air kencing. Karena air kencing itu najis, maka harus dibersihkan. Nah, biar tidak nempel di badan kita, maka kita dianjurkan untuk berkhitan. Nah, tujuannya kan bagus agar kita bisa lebih bersih dan lebih suci. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita menuju slide selanjutnya, yaitu hukum khitan. Apa hukum khitan? Hukum khitan bagi seorang laki-laki muslim adalah wajib. Jadi kita umat Islam yang laki-laki adalah wajib berkhitan. Nah, dari mana itu? Dari Ibnu Abbas berkata, yaitu tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Nah, itu hayo siapa yang belum dihitan? Ayo, maka harus segera dihitan karena bisa jadi sholatnya tidak diterima. Ayo, selanjutnya, nah bagaimana hukumnya khitan bagi perempuan? Hukumnya adalah sunnah karena khitan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan. Nabi Muhammad bersabda, khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah suatu kemuliaan bagi perempuan. Ya, itu hukum khitan. Kita menuju slide selanjutnya, yaitu sejarah khitan. Sejarah khitan. Manusia di muka bumi ini yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Ibrahim berkhitan ketika umur 80 tahun dan menggunakan pisau seperti kampak. Ya, bayangkan. Dan tidak disuntik, tidak dikhitan orang lain, tidak disunat sama dokter, tapi dikhitan sendiri, dipotong sendiri sama Nabi Ibrahim. Bayangkan. Itu ceritanya, suatu ketika Nabi Ibrahim ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu jangan dekat-dekat sama dia dulu, tapi kamu harus membersihkan diri." Akhirnya Nabi Ibrahim pulang dan mencuci bajunya semuanya bajunya dicuci. Nah, akhirnya dekat lagi sama Allah. "Ya Allah, saya pengen dekat sama Engkau ya Allah." Nah, enggak, jangan, belum waktunya. Kamu harus bersihkan dulu lagi. Wah, bingung Nabi Ibrahim. Kembali lagi. Akhirnya motong rambutnya. Rambutnya dipotong sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi kembali lagi kepada Allah. "Ya Allah, saya ingin dekat sama Engkau ya Allah." Nah, kamu belum bersih, katanya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi. Nah, akhirnya apa? Semua bulunya dicukur habis bersih, sama bajunya sudah bersih. Nah, kembali lagi sama Allah sampai 4 kali kembali. Nah, Nabi Ibrahim tanya, "Ya Allah, saya sudah bersih, ini semuanya sudah bersih pada saya." Nah, namun Allah menjawab, "Belum, kamu belum bersih Nabi Ibrahim. Ibrahim belum bersih." Nah, terus Nabi Ibrahim bingung, apa yang belum bersih? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi dan memotong kulfahnya atau berkhitan. Setelah berkhitan, Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah. "Ya Allah, saya ingin dekat sama Engkau ya Allah." Nah, Allah berfirman, "Nah, sekaranglah Ibrahim, kamu sudah bersih dan kamu sudah suci." Nah, itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim mengajarkan khitan kepada putranya, yaitu Nabi
Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail mengajarkan khitan kepada anak cucunya yang berada di kota Mekah, dan dianut dan dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang cerita sejarah khitan. Kita menuju slide selanjutnya. Nah, Nabi Muhammad ternyata berkhitan, dan syarat menjadi nabi salah satunya yaitu berkhitan. Nah, dikisahkan bahwasanya dulu ada Kaisar Romawi tanya kepada Abu Sofyan bahwasanya apakah nabi itu berkhitan? Jawabannya Abu Sofyan, ternyata orang Arab yaitu berkhitan. Nah, dan ternyata berkhitan adalah salah satu syarat untuk menjadi nabi. Ada kisahnya amat sangat panjang, kapan-kapan Pak Wildan ceritakan. Nah, ada beberapa pendapat tentang khitannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib, ketika beliau baru lahir, dapat 7 hari Nabi Muhammad dikhitan. Kemudian ada yang mengatakan ternyata Nabi Muhammad itu dikhitan sama malaikat Jibril. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah khitan ketika lahir. Ya, kembali lagi bersama Pak Wildan di sini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah belajar tentang khitan di pelajaran fikih. Ya, semoga saja kita mendapatkan ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian dari Pak Wildan, penjelasan Pak Wildan. Silahkan semangat belajar, silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya akan Pak Wildan kirim via WA. Oke, mari kita tutup. Let's close our study in this morning by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cukup sekian dari Pak Wildan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.